Founder X Bank Indonesia akhirnya saya berhasil mendatangkan nih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Banyak yang minta loh, Pak. Oh gitu ya. Banyak kawan-kawan kita masih tersesat di bank. Wah, rame nih bahasa seru nih. Waduh, ini komunitas pegawai lembaga ribawi. Artinya nggak bank doang ya? Enggak, jadi semua lembaga ribawi. Oke. Ya. Cabut. Terus sebenarnya gini mau saya bahas adalah ini fungsinya apa komunitasnya? Apakah nanti ujung-ujungnya bisa membantu mereka juga kah? Atau memang hahaha aja? Atau memang sharing-sharing aja? Apa segala macam sih sebenarnya? Banyak muncul pertanyaan di kepala saya. Satu itu. Ya kan, terus yang keduanya, ya lu ngajak gua cabut, suruh cabut, lu mau tanggung jawab nggak besok anak istri makan apa? Apakah ada penyuluhan juga dari X Bank? Macam-macam lah. Sama akhirnya juga saya mau cerita sebenarnya tujuan mereka tuh kok masih banyak yang gagal ya Pak ya. Muncul pertanyaan ke saya gini, Bang, katanya meninggalkan dari bank, cabut, gue bisa sukses nih. Hidup gue melarat nih sekarang nih. Taunya disalahinnya, aduh gimana ya? Mau tahu gue ngeliat postingannya dari X Bank Indonesia. Katanya dia nyuruh kita cabut. Giliran sekarang gue melarat, sengsara. Kenapa tuh? Salahnya di mana nih? Apakah salah yang posting dari X Banknya? Jadi ada pengalaman gini. Ada istrinya X Bank, japri saya. Oh oke. Marah-marah. Bilang apa? Pak Chandra tahu nggak? Sekarang hidup kami jadi susah. Astagfirullah. Ketawa lagi. Astagfirullah. Gara-gara suami saya tuh hijrah. Terus saya tanya, lah kenapa hijrah? Ya gara-gara X Bank. Wah. Jadi saya bilang, ya niatnya aja salah. Hijrah kok gara-gara X Bank, saya bilang. Wah, kebantah nih, mantap. Iya, langsung kebantah. Agak susah saya bilang. Niatnya aja salah. Oke. Ya hijrah gara-gara X Bank. Hijrah tuh karena Allah. Ini poinnya. Bukan karena X Bank. Gitu kan. Tapi kan pasti banyak disalahin orang kan Pak ya. Lah iya, karena kan tadi. Nah makanya ini kan tadi banyak sekali pertanyaan gitu ya. Nanti jawabnya satu persatu maksud saya. Saya banyak numpuk pertanyaan aja, pelan-pelan aja biar orang tahu apa sih pembahasan yang mau dibahas di sini ya. Sama akhirnya saya juga penasarannya gini, nanti mungkin bisa dijauh di belakang loh Pak. Dengan ada seperti ini banyak diserang sama instansi bank-bank BUMN atau apa nggak sih dengan adanya? Ini gede loh 583. Ini setengah juta loh Pak. Anda mengelabui, kasar banget kayaknya. Setengah juta loh. Follower saya yang jauh banget dari ini loh. Saya pribadi 100 ribuan, nggak nyampe segini. Itu nyampe pasti kan? Nyampe, jujur nyampe kan ke dirut bank A B C D E, nyampe dong. Ya kalau nyampe alhamdulillah. Berarti kan justru itu tujuannya. Kan tugas kami itu kan cuma menyampaikan toh. Gitu toh. Berhasil atau tidak kan bukan urusan kami gitu loh. Iya enggak? Itu ya tergantung Allah nanti berkehendak seperti apa. Jadi ya tugasnya menyampaikan, ya disampaikan saja. Yang larang ngeriba itu kan bukan X Bank. Yang larang riba kan Allah gitu loh. Kami cuma menyampaikan. Rasulullah aja juga cuma menyampaikan kata Allah. Jadi jangan sedih kalau ada yang enggak terpengaruh gitu. Lakukan aja tugasnya. Bank syariah ada nggak sih Pak di Indonesia? Iya. Yang betul-betul syariah. Bocorannya katanya malah justru anggota di sini yang paling banyaknya dari bank syariah. Kalau dari bank syariah anggota X Bank itu 11%. 11%-nya? Iya. Jadi kalau sekarang ada 25 ribuan orang, 11%, 10% aja 2.500-an ya. Berarti ya lebih dari itu sedikit lah. Itu dari bank syariah gitu. Berarti bank syariah? Ya, kalau saya sih tanya sama mereka ya, kalau saya tanya, loh kamu kenapa? Kok keluar kan kamu udah di bank syariah gitu ya. Ini saya tanya sama mereka ya. Sebagian besar jawabnya, wah sama aja Pak. Nanti kita bahas. Pak Chandra kita bahas dari awal. Ini kisahnya Pak Chandra luar biasa loh ya. Kita harus apa ya? Aduh, insya Allah menginspirasi. Tadi saya tipis-tipis sih udah ngobrol sambil makan sebelum kita syuting ya. Cari bocoran. Cari bahan. Tahun berapa Pak cabut dari bank dan waktu itu posisinya apa Pak? Saya cabut dari bank di tahun 2013. Ya, saya bekerja di bank swasta, ya bank swasta nasional. Yang warna apa Pak?
Kan bapak kan nyebutin namanya. Ya udahlah, nggak penting juga kan, gitu kan. Nggak penting juga, nggak ada yang bisa dibanggakan juga kan. Iya, betul. Dengan itu gitu. Jadi nggak usah disebutkan saja. Jadi 2 bank itu ya posisinya waktu itu sudah sangat lumayan mencukupi lah ya. Buat saya dan keluarga secara jabatan. 2 digit ya dapat ya. Paling tidak COP udah kelas-kelas yang udah ya kelas-kelas lumayan tinggi lah gitu ya COP-nya gitu kan. Ya itu waktu itu posisi saya. Itu 2013. 2013. Dan lucunya ada hubungan sama jargon ya, yang ada di bio-nya ex Bank Indonesia ini, yang komunitas pegawai lembaga ribawi, bank dan lain-lainnya gitu kan. Iya. Jangan gadaikan akhiratmu untuk duniamu. Saya dapat bocoran guys, itu ternyata jargon yang diberikan dari ibu Nda tercinta, betul ya? Itu bukan jargon yang diberikan, jadi itu teguran. Oh iya. Kan saya mau sarkas. Jargon biasanya kan. Jadi kejadiannya gitu. Itu waktu itu tahun 2004. Ibu saya itu posisinya sakit ya. Ibu saya sakit dan sudah tidak bisa banyak beraktivitas. Ke kamar mandi pun harus digendong segala macam ya. Jadi beliau itu ya kerjanya di tempat tidur, nonton TV gitu kan. Tahun 2004, saya masuk bank itu kan tahun 93. Jadi ibu saya itu sudah tahu saya kerja di bank. Tahun 94 ibu saya manggil saya, kamu datang ke rumah. Itu jarang-jarang nih. Kebetulan waktu itu saya lagi dinas di Jogja. Jadi kita sama-sama tinggal di Jogja. Saya pernah dinas di Jogja waktu masih aktif itu 1 tahun. Ini jarang-jarang sebetulnya karena ibu saya nggak pernah melakukan hal itu sebelumnya. Gitu. Nah, akhirnya saya datang gitu kan. Saya merasa ini ada hal yang serius nih sebetulnya. Saya datang ke rumah, ibu saya sedang berbaring karena memang bisanya hanya berbaring. Terus saya duduk di sebelahnya. Terus beliau tanya gini, kamu itu bekerja di tempat yang benar apa enggak ya? Waduh. Itu apa? Saya menarik buat saya, kenapa kok tiba-tiba beliau ini nanya ini gitu ya. Terus salahnya di mana kalau muncul itu ternyata pertanyaannya yang ternyata gini. Kan tadi ini beliau kok tiba-tiba nanya ini, padahal udah lama dia tahu saya kerja di bank kan gitu ya. Dan masuk di bank juga pasti kan restu dari ibu juga kan awalnya. Iya. Siapa yang nggak pengen orang tua anaknya kerja di bank? Iya kan? Jadi ternyata saya telusuri kenapa kok tiba-tiba pertanyaan ini muncul dari ibu saya. Karena ternyata tahun 2004 itu keluarlah fatwa Majelis Ulama mengenai ribanya bunga bank. Mungkin beliau sedang nonton TV dengar itu. Ya, baru akhirnya beliau memanggil saya dan keluarlah pertanyaan itu. MUI langsung yang mengeluarkan fatwa. Iya, jadi mungkin ini udah ada fatwanya gitu mungkin ya. Ya udah, ini harus dipastikan ke anakku kan misalnya. Nah, akhirnya saya dipanggil tuh Mas. Wah, ini menarik nih. Dipanggil terus pertanyaannya cuma itu karena beliau juga sakit, gak mungkin ngomong banyak lah gitu. Tapi saya menjelaskannya dengan sangat banyak. Karena saya tahu arah pertanyaan ini akan kemana. Ini menarik Pak. Artinya orang-orang yang ada di bank ketika sudah ada fatwa yang muncul, temannya mengingatkan, kajian-kajian yang banyak banget yang terekspos di sosial media, mereka sebenarnya tahu bahwa saya bekerja di perusahaan ribawi yang ada keharamannya gitu. Ya, saya belum pernah survei, tapi menurut saya kalau angka 80% sih pasti tahu. Makanya zaman sekarang ya. Iya, makanya ada hubungannya sama yang tadi jawaban dari Pak Chandra nanti kan? Iya. Jadi saya lanjutkan cerita itu ya. Jadi saya menjelaskan ke ibu saya, bekerja itu yang penting niatnya, saya bilang gitu. Dan waktu itu kebetulan saya itu sedang dapat tugas untuk jalanin project, melakukan pembiayaan kepada microbanking. Jadi pembiayaan microbanking kepada pengusaha mikro. Dan itu membuat saya antusias. Karena biasanya dulu saya membiayai yang gede-gede, yang menurut saya orang yang sudah tidak butuh uang sebetulnya. Sekarang berpindah, saya dapat tugas baru. Jadi saya antusias. Dan itu yang saya sampaikan ke ibu saya, bahwa bekerja itu yang penting niatnya. Saya bilang gitu kan. Dan saya begitu menggebu-gebunya. Tapi ibu saya cuma bilang gini, sebentar. Kamu tuh nggak perlu terlalu bersemangat gitu menjelaskan ini ke aku, katanya. Kenapa? Toh aku juga nggak tahu kok yang kamu kerjakan apa. Wah. Terus dia baru bilang, cuma satu pesanku, jangan kamu gadaikan akhiratmu karena duniamu.
Merinding. Itu 2 bulan setelah pertemuan itu, ibu saya meninggal. Allah. Ya. Jadi saya merasa bahwa itu sebetulnya ininya pesannya ke saya. Ya. Dan memang waktu setelah beliau sampaikan itu saya nggak mau memperpanjang diskusi. Ya, karena saya takut beliau dalam kondisi sakit kan. Udah saya terima aja gitu. Udah habis itu saya pulang. Terus apakah kalimat ini nempel di saya? Tidak, Mas. Waduh. Saya lupakan begitu saja. Tahun 2004 itu, Mas, kejadian. Oke. Nah, jadi itulah kenapa ini saya jadikan ini ya. Karena ternyata setelah tahu ini ya, kesalahan inilah kalimat yang saya harus tetap ingat ini. Ini gitu. Jangan gadaikan akhiratmu untuk duniamu. Dari ibu tuh 2 bulan ya. Setelah itu meninggal. Betul. Dan tetap belum jerak tuh. Belum. Oh iya, tadi saya dengar cabutnya dari bank 2013. Betul. 2004. 9 tahun ucapan ibu dan MUI diabaikan begitu saja. Begitulah manusia itu. Dahsyat. Begitu, Mas. Ya. Waduh. Nah, akhirnya apa yang bikin apakah memang mengingat lagi ucapan ibu atau mungkin ngecek lagi penasaran di tahun 2013, ngecek lagi fatwa MUI beneran ada Pak? Jangan-jangan diedit sama orang nih atau memang apa nih? Ini rada panjang sih sebetulnya. Oke, boleh mungkin disingkat aja nggak masalah Pak. Nggak apa-apa. Atau mau dibikin sekitar 19 part juga nggak apa-apa. Jadi saya lupakan kalimat itu, Oke. Dan kalimat itu terbuka lagi tahun 2010. 3 tahun sebelum resign. 3 tahun sebelum resign. Iya. Oke. Tahun 2010 ya. Saya itu haji, Mas, berangkat haji. Oke. Saya berangkat haji. Kebetulan haji pertama itu dari Jeddah kita ke Madinah dulu, nggak ke Mekah. Oke. Nah, terus sampai di Madinah waktu itu pas siang hari, sholat arba'innya yang pertama tuh sholat zuhur. Oke. Nah, dari hotel untuk masuk ke sholat arba'in itu saya bawa Al-Quran yang dikasih sama kelompok. Jadi saya ikut kelompok hajinya Agim. Agim punya kelompok. Sama beliau juga waktu itu ketua pemimpinnya beliau gitu kan. Nah, kami itu dikasih Al-Quran baru, Mas, masih dalam plastik gitu kan. Itu saya buka sambil jalan ke masjid. Habis selesai sholat zuhur, saya iseng-iseng nih, Ini kalau saya buka acak, ya ini surat apa sih gitu ya. Ya biasa iseng-iseng gitu kan. Iya. Saya juga pernah begitu tuh. Iya. Saya buka acak, Al-Baqarah. Al-Baqarah. Oke. Enggak baca, enggak, saya memang enggak mau tidak berniat membaca dari situ. Saya berniatnya membacanya dari Al-Fatihah. Oke. Al-Baqarah. Nah, besoknya saya ulangi lagi. Oke. Ternyata sama, Al-Baqarah juga. Oke. Mungkin karena kemarin sudah kebuka. Jadi dia terbuka lagi kan. Meskipun ayatnya berbeda. Saya kurang tahu ayatnya berbeda apa enggak. Tapi yang kedua ini mengakibatkan saya tertarik untuk ini apa sih? Yang ayat apa? Mulai saya baca. Nah, itu Quran kan ada terjemahannya tuh. Ya, jadi Qurannya huruf Arabnya ada terjemahannya. Saya baca. Itu Al-Baqarah 275 itu. Wow. Terus saya coba ini ayat apa gitu kan. Saya belum tahu, Mas. Oh, ini ngomongin riba nih ternyata ayat ini gitu kan. Nah, begitu saya ini ngomongin riba. Itu kalimat itu kayak keluar. Kayak memenuhi kepala saya. Jangan gadaikan akhiratmu hanya karena duniamu itu kayak tangtung. Tiba-tiba tuh ya? Iya, habis saya bilang, ini Al-Baqarah itu saya baca itunya, saya baca terjemahannya itu. Ini ayat riba. Itu langsung kayak teringat lagi nih, kayak keluar. Dan itu kayak apa ya? Memenuhi kepala gitu. Di tanah suci lah gitu. Allah langsung tegur tuh berarti tuh. Iya. Membuat saya galau, Mas. Yang jadi masalah, saya tuh belum tahu riba waktu itu. Riba ini apa? Saya belum tahu. Oke. Afwan Pak, mundur dikit. Artinya waktu sama ibu nanya, itu nggak bahas riba kan? Apa gimana? Kok belum tahu riba? Ibu tuh cuma nanya bahwa pekerjaanmu apa? Iya.
kamu tuh bekerja di tempat yang benar apa enggak, kan pertanyaannya itu. Jadi memang nggak bahas ribanya, karena saya juga belum tahu riba. Zaman dulu saya kalau dibilangin gini, kamu tuh kerja di tempat ribawi loh, itu haram loh gitu, nggak boleh loh, itu nggak diridai Allah. Saya selalu jawab, oh enggak, kalau bank itu enggak riba, yang riba tuh rentenir. Itu zaman dulu versi jawaban saya gitu. Ini stigmanya begitu terus tuh. Iya memang betul. Tuh. Jadi kalau zaman sekarang ada yang masih menjawab dengan versi ini, saya bilang itu udah kadaluarsa, saya udah pakai lama itu 2004. Cari yang baru lah alasannya. Yang masuk lah alasannya ya. Iya, itu udah lama itu alasan dipakai gitu. Nah, jadi cuma seperti itu. Terus jadi saya galau karena saya nggak ngerti. Terus saya mencoba untuk saya berniat, ini saya harus ketemu sama Agim. Saya pengen tanya, ya, pengen diskusi. Apa nih A nih gitu? Iya, harapan saya kalau ketemu itu dijelasin mengenai riba harapannya. Udah, niat saya sholat isya, saya berniat aku mau ketemu Agim gitu kan. Ternyata sholat subuh keluar barengan dari kamar kan. Beliau keluar dari kamarnya, saya keluar dari kamar, ketemu di lift berdua. Pas berdua. Mantap. Gitu kan. Langsung saya bilang, mohon maaf Pak, punya waktu kapan? Saya mau diskusi, saya bilang gitu. Terus dia bilang, ngapain pakai cari-cari waktu, sekarang aja sambil kita jalan ke masjid. Udah, akhirnya kita ngobrol dan saya jelaskan, saya itu kerjanya di bank, gitu kan. Terus saya ceritakan tuh pengalaman ibu saya itu. Ya. Terus saya ceritakanlah munculnya itu lagi tuh kalimat itu di beberapa hari yang lalu itu. Ya. Harapan saya, Agim tuh jelasin mengenai riba sebetulnya, harapan saya. Tapi ternyata beliau jawabannya nggak itu. Apa beliau jawab? Jadi Pak Chandra, itu artinya Bapak harus hijrah. Saya dengar Mas itu kalimat itu saya dengar. Cuma kayak ada yang nolak kan di sini. Iya. Maksud apa? Hijrah, cari pekerjaan lain. Itu kan saya tidak siap, tidak nyangka seperti itu. Karena saya harapin saya dijelasin mengenai riba tuh. Iya. Tapi ternyata segamblang itu jawaban beliau. Tapi apa? Terusannya begini. Maaf ya Pak Chandra ya. Yang sudah menyampaikan itu ibunya Pak Chandra loh. Wah. Bapak nunggu siapa lagi makhluk di dunia ini yang harus ngingetin? Nunggu siapa lagi? Itu udah ibu loh kata. Berasa banget ya. Nunggu siapa lagi? Temen masih oke lah. Ada sahabat masih oke lah. Ada adik, ada kakak, sepupu terus. Ini udah orang tua, ibu. Dan setelah itu udah masuk masjid, udah bisa. Dan kayaknya memang beliau tuh tidak mau mendiskusikan ke saya. Kenapa? Karena setelah itu saya mencoba 3 kali lagi ketemu beliau. Jadi kalau kita mau keluar tuh kan biasa kan ada turnya gitu ya. Mau beli korma, mau ke Masjid Kuba gitu kan, naik bis gitu kan. Itu kebetulan beliau tuh di bis saya. Dan selalu duduknya di belakang gitu. Jadi kalau saya lihat, beliau udah ada di belakang. Terus saya menghampiri. Tapi kalau dari jauh, beliau udah lihat saya. Masih yang kemarin, mau tanya yang kemarin. Ya jawabannya sama. Suruh cabut. Jawabannya sama. Dan itu 3 kali. 3 kali ya? 3 kali begitu. Selesai buat saya? Tidak. Buat saya itu tidak selesai. Malah saya semakin gak jelas. 2010 kan? Iya. Artinya 3 tahun. Kalau saya rekap ya, perjalanan dari 2004 sampai ke 2010, sampai ke 2013, 2010-an lah ya. Artinya selama 3 tahun itu berarti total ya, kalau dari 2004 ditotalin tuh, itu udah dari nasihat dari ibu, nasihat dari MUI, nasihat dari Agim. Tetep aja dicuekin deh. Ada lagi nih. Apa? Itu kan galau di Madinah. Galaunya itu gak selesai-selesai kan. Oke. Itu berapa hari saya di sana, aduh gak jelas deh pokoknya. Hari terakhir nih di Madinah. Jadi waktu itu pas sholat maghrib, saya memutuskan untuk tidak pulang ke hotel. Padahal itu pasti jamaah pulang karena mau makan malam. Ya, orang kan makan malam kan juga ngantri ya. Jadi kebanyakan orang pulang. Jadi Masjid Nabawi itu demikian sepi dan wah itu nyaman banget ya. Luas, sepi, nyaman dingin, gitu, ya, dingin gitu kan. Udah. Kenapa saya nggak makan malam? Karena saya mau makan kebab itu. Jadi ada orang jual kebab di pinggir di sebelah hotel. Kok rame gitu kan? Jadi ntar saya makan kebab aja. Saya nggak pulang. Udah. Karena sepi saya tidur berbaring
Berbaring sambil baca Quran saya tadi tuh. Berbaring gitu ya. 10 menit lah ya saya berbaring. Dari sebelah kanan itu ada 3 orang. Ini perawakannya kayak orang Arab. Orang penduduk sana? Saya kurang tahu. Oke. Pokoknya perawakannya kayak orang Arab. Yang 1 orang tua. Yang 2 muda. Jadi bertiga mereka. Yang tua tuh jalan di depan yang muda tuh. Jalan. Saya lagi baring. Yang tua itu mendekat ke saya. Terus dia coel-coel ininya saya. Boleh saya duduk di sebelah kamu katanya. Pakai bahasa Inggris sederhana gitu. Boleh saya duduk sebelah kamu gitu ya. Itu kalau saya mau jahil Mas, saya bisa bilang ini. Mohon maaf ya. Itu sana sepi gitu loh. Kan luas nih. Kenapa lagi sepi nih gitu. Kenapa lo harus di sini? Ini luas nih. Kan gitu ya. Itu sepi, sana sepi. Kenapa harus dempet-dempetan gitu. Ya, tapi kan saya nggak mungkin lakukan itu. Karena ya haknya dia juga. Saya bilang ya silakan saya bilang. Akhirnya beliau bersila di sebelah saya dan saya masih berbaring. Bersila. Yang 2 beliau sini, saya berbaring sini, yang 2 tuh di sebelah sini nih, ya. Mengarah ke beliau gitu. Nah, habis itu beliau buka Quran kecil ke bawah. Baca sendiri gitu. 10 menit terus coel lagi. Indonesia dia bilang gitu. Oh yes, I'm Indonesia. Terus dia tanyanya gini. Pertanyaan ini yang menurut saya harusnya dia nanyain nama kayak apa gitu ya. Tapi kayaknya nggak ada basa-basinya nih. Oke. Nanya, kamu kerja di mana saudaraku? Wah. Itu ya waktu dengar kamu kerja di mana saudaraku. Itu dalam kepala saya yang ada apa? Apalagi ini. Gitu. dari tahun 2004 kerjaan mulai tanyain nih. Orang lagi galau gak jelas gitu kan. Tanyain. Kamu kerja di mana saudara? Dan saya bilang, saya bankers. Terus dia diam ini. Sampai dia bilang, kamu bekerja di tempat yang salah, saudaraku. Wah. Itu waktu yang Tuhan ngomong itu, Mas. Itu yang muda berdiri ke arah saya. Saya itu masih berbaring, Mas. Suruh saya duduk. Ya memang kurang ajar jadinya ada orang tua kok ngomong di sini kan. Saya berbaring. Udah akhirnya saya duduk di sebelahnya sama, jadi bersandingan gitu ya, sama yang tua. Terus dia lanjutkan lagi. Untuk apa kamu jauh-jauh datang dari Indonesia ke sini? Dia bilang. Saya yakin kamu datang ke sini karena kamu percaya sama Allah. Tapi saya heran sama kamu. Kamu percaya sama Allah, tapi kamu tidak percaya sama kalimat Allah. Wah. Itu Quran yang kecilnya dia buka. Al-Baqarah 275 tuh. Wow. Dan dia coba menjelaskan ke saya itu. Oke. Pakai bahasa Inggris itu. Ini kan ayat ini sudah saya tandai itu di Quran saya kan. Akhirnya saya buka Quran saya, terus saya bilang sama dia, ini kan maksudmu. Oke. Terus dia lihat Quran saya, kan di sebelahnya ada terjemahan bahasa Indonesia. Terus dia bilang, ini bahasamu toh. Ini bahasamu kan gitu ya. Oke. Saya bilang, iya ini bahasa saya. Terus dia bilang, alasan apa lagi kamu tuh tidak mengerti? Waduh. Kamu bekerja di tempat yang salah. Yang ada apa? Yang ada ini berhari-hari kan tidak jelas perasaan saya. Dan menurut saya itulah penutupnya. Semua terjawab. Waktu ibu saya tanya, kamu tuh bekerja di tempat yang benar apa enggak? Yang jawab bapak tua ini toh. Kamu bekerja di tempat yang salah. Oke. Ya, nyambung. terjawab di situ gitu. Terjawab. Jadi yang ada apa? Saya tinggal nangis doang. Yang membuat saya lebih sedih itu yang tua itu saya kan bersebelahan. Dia itu ngomong ke saya tuh kayak saya anak kecil. Jadi saya tuh ditepuk-tepuk sini. Kamu harus sabar. Kamu harus sabar. Itu. Wah, tumpah saya nangis. Cuma itu yang bisa saya lakukan. Itu proses 45 menit kali pembicaraan itu. Ya. Habis itu azan. Ya, azan Isya. Udah kita berdiri, masuk saf, udah gak ketemu lagi. Jadi waktu itu kesimpulannya, wah udah ini memang udah sangat jelas ini petunjuk ini.
Oke. Ya. Oke. Terus wah, saya harus keluar gitu toh. Udah bikin planning, bagaimana harus koordinasi ini nanti di luar gitu ya, sampai di Indonesia. Gitu. Oke. Nah, sampailah di Indonesia. Apa yang terjadi? Sibuk mencari pembenaran. Bener. Tahun 2010. Mas. Makanya kenapa 2013 eksekusinya? 3 tahun mencari pembenaran. Tidak tahun lah, setahun lah. Setahun. 2 tahun itu proses lah. Oh, oke. Ya, jual aset segala macam, ngomong sama kantor segala macam. Oh, jadi nggak langsung cabut ya dari bank ya? Enggak langsung cabut. Itu proses 3 tahun itu. Oke. Pembenarannya apa sih sebenarnya? Kan persoalan saya kan saya nggak ngerti riba. Oke. Saya tuh belum paham ini riba ini apa kan itu kan. Kan bisa nanya sama ya mungkin Ustadz. Nah itu yang saya lakukan. Tapi kan ternyata kan langsung dijawabnya kan tidak menjelaskan ribanya. Langsung harus keluar, salah kerjaannya kan gitu toh. Iya. Nah sementara saya kan bukan tipe orang yang begitu saja mau menerima itu. Ya fitrah manusia kan pasti kan masa sih begitulah. Telan mentah-mentah sih gitu kan. Udah di Indonesia akhirnya mencoba mencari second opinion. Oke. Jadi second. Dan itu memilih ustadz. Oke. Kira-kira yang ahli fikih siapa ya? Ahli fikih muamalah siapa? Dapatlah waktu itu ini Ustadz Safei Antonio. Tahu. Wah, saya harus ketemu nih. Cari info. Ternyata ada di Sentul tuh masjidnya beliau. Saya datangin habis subuh. Pas beliau mau ceramah, saya potong bentar. Ustadz boleh nggak saya diskusi sebentar? Beliau ternyata kasih waktu sama saya. Oke. Saya sampaikan persis seperti yang saya sampaikan dengan Hakim. Harapan saya itu dijelaskan mengenai riba. Tahunnya? Ternyata gini, beliau cuma ngomong, Pak Chandra, dalam kondisi seperti Pak Chandra, keputusan yang terbaik itu hijrah. Ya tahu. Beliau kan salah satu juga ngurusin di sekolahnya Ustadz Erwandi ya. Saya kurang tahu. Tahu, ya. Dokter Antonio Syafi'i bukan? Iya. Iya kan? Iya. Ada Ustadz Erwandi Tarmizi itu punya kayak semacam, koreksi kalau salah teman-teman ya. Saya juga mungkin pendek ilmu di sini. Itu ada kayak yayasan, pesantren atau sekolah tentang begitulah kurang lebih. Beliau salah satu di situ juga gitu, kontributor lah ya. Saya takut salah sebut dia pengurus atau mungkin pengajar gitu. Itu terkait muamalah kan? Nah itu kan harapan saya kan dijelasin mengenai riba kan, tapi ternyata kan jawabannya juga langsung aja gitu kan. Alasannya mungkin apa Pak? Kalau menurut Pak Chandra, apakah memang halusnya begitu, takutnya khawatir tentang langsung dibawa ke ranah hukum? Kan biasanya manusia kan kalau ketemu dalil langsung nolak tuh. Saya kurang tahu. Apakah mungkin waktu itu juga waktu beliau nggak panjang ya, karena beliau mau langsung ceramah kan. Saya kan motong di jalan. Kalau jelasin riba mungkin perlu waktu panjang gitu kan. Ya nggak bisa hanya sesaat, nanti malah nggak jelas lagi gitu kan. Ya, apakah itu gitu kan. Jadi sekarang yang Pak Chandra harus lakukan adalah mempersiapkan diri dan keluarga. Maaf Pak Chandra, saya harus naik mimbar. Nah, akhirnya beliau naik mimbar. Selesai di akhir beliau ngomong gini, bapak-bapak ibu sekalian ya, tadi sebelum saya naik mimbar ya ada saudara kita yang mau hijrah, namanya Pak Chandra. Dalam hati saya, siapa yang mau hijrah gitu. Terus dia bilang, yuk kita doain sama-sama. Terus saya dipanggil gitu, ayo Pak Chandra di sebelah saya. Didoain orang semasjid coba. Masya Allah. Itu saya pulang naik mobil, di mobil saya cuma pikir nggak ada harapan. Harus keluar. Segala penjuru loh. Sampai orang jamaah di masjid doain. Wah, Masya Allah. Itu gini Pak, kalau saya tangkap tuh Allah tuh cinta loh sama Pak Chandra loh. Banyak orang yang ngalamin fase-fase kayak begini, itu banyak faktornya yang mungkin nggak disampaikan, tahu-tahu ya kita nggak tahu ya, qadarullah walaupun ya meninggal tiba-tiba. Ada yang tahu-tahu sakit, tahu-tahu mungkin apa gitu. Ini selama dari 2004 ke 2010-an lah, anggaplah 6 tahun 7 tahunan, itu Allah masih jaga dan kasih dari segala arah penjuru, sampai akhirnya kalau nggak melakukan atau eksekusi kan, mungkin Allah berpikir, kalau bahasa Allahnya ya, kalau saya kan bahasa sopannya Pak Chandra, bahasa Allah, Chan, lo nyari apa lagi sih? Iya loh, banyak orang yang tiba-tiba kecelakaan loh Pak, dengan kasus. Saya sadar itu. Iya kan? Sekarang saya
bersyukur dengan kondisi itu. Itu ya saya ngebayangin ya. Kalau misalnya Ustadz Antonio itu ngomong, Pak Chandra, lakukan secara bertahap dulu deh, ya, pindah dulu ke bank syariah. Itu saya pegang itu. Kalau waktu itu beliau ngomongin itu, saya pegang, Mas. Nggak bakal ke Jogja saya, Mas. Oke. Gitu tuh. Iya. Syubhatnya gitu maksudnya kan? Iya kan? Ya nggak. Tapi kan ternyata beliau nggak ngomongin itu kan? Oke. Iya kan? Iya. Ya itulah sayangnya Allah. Mungkin Allah berkehendak beliau nggak ngomongin itu gitu loh. Karena kalau dia ngomongin itu tahu nih Chandra pasti Chandra pegang nih gitu loh. Nggak jadi keluar nih anak gitu kan? Iya nggak? Itu saya bilang saya setuju, itu kita harus syukuri. Gitu. Alhamdulillah. Masya Allah. Oke. Sampai akhirnya gimana tuh proses untuk keluarnya? Ya. Kalau proses keluarnya ya pasti ribet kan? Ya berliku-liku ya, tapi itu terlalu panjang kalau untuk diceritakan. Oke. Nah, sekarang yang terpenting adalah setelah keluar nih, Mas. Nah, ini boleh nih kita langsung bahas ya, nih. Yang penting setelah keluar ya. Iya. Karena gini, ada yang ngomong saya tuh jarang mau cerita proses yang tadi. Saya takutnya teman-teman yang mau hijrah tuh jadi bikin pola gitu loh. Bukannya baik? Gini, takutnya begini. Oh, kalau Pak Chandra mah udah pantas harus keluar. Kenapa? Ya udah sampai segitu petunjuknya. Nah, kalau saya kan belum. Nah, ini yang saya takut gitu loh. Bukan, maksud saya lebih kepada tips and trick sebelum dia keluar, apa yang dia persiapkan. Itu maksudnya. Ya, yang ini aja ya. Yang tadi setuju sih, yang tadi setuju. Jadi ini buat nutup yang tadi. Saya cuma bilang begini, teman-teman sekalian, ya. Cara Allah memberi petunjuk itu bermacam-macam. Oke, bisa jadi saya dengan yang lain akan berbeda-beda. Ya, tapi itu nggak penting sebetulnya. Yang terpenting adalah kita bisa membaca sinyalnya Allah itu. Nah, gitu kan? Setelah kita baca sinyalnya Allah, terus kita putuskan ini, gitu kan? Nah, sekarang persiapan untuk keluarnya nih, saya cerita nih. Ya, jadi ini yang saya bilang, ini juga termasuk kenapa terus komunitas X-Bank ini saya konsep. Ya, karena kejadiannya itu saya bilang ternyata hijrah saya itu 2 jilid gitu. 2 jilid. Iya, ada jilid pertama, ada jilid kedua gitu. Ya. Sebentar, artinya kalau ada 2 jilid berarti ada yang salah dong. Lah iya, ini iya dong. Iya, ini kalau ibarat kan kalau cuma 1 jilid berhasil. Kenapa harus 2? Berarti ada yang salah dong. Ya, jadi ibarat Kopingho gitu ya. Jilid pertama itu masih bego. Jadi kalau berkelahi kalah terus gitu kan. Nah, terus jilid keduanya sudah rada pinter gitu kan. Apa yang terjadi? Jadi buat orang hijrah, saya keluar itu saya itu paling ideal, Mas, kondisinya. Kenapa? Saya cerita sedikit ya, Mas. Jadi saya waktu di Jogja itu udah sempet merintis satu usaha, Mas. Usaha apa tuh? Usaha kaki limaan, jual bubur ayam. Oke. Waktu tahun 2000, saya buat itu tahun 2004 tuh. Ya. Dari ibu masih hidup bahkan. Lah iya, makanya disebut bubur ayam ini sekarang namanya bubur ayam Syarifah. Syarifah itu nama ibu saya. Jadi waktu saya mau buka bubur, ibu saya seminggu sebelumnya meninggal dunia. Makanya terus mau dikasih nama apa? Nama ibu aja gitu kan. Jadi bubur ayam Syarifah tuh kalau di Jogja sekarang. Ya. Nah, jadi saya sudah merintis itu tahun 2004. Tahun 2013 saya sudah punya 5 cabang, Mas. Wow. Dan itu untung semua 5 cabang itu, walaupun versi kaki 5 ya. Oh, kaki 5 kan kalau untung jalan. Ya alhamdulillah lah. Masya Allah. Paling tidak bisa mengkaryakan orang, mempekerjakan orang gitu kan. Nah, itu posisi tahun 2013. Jadi saya keluar itu memang saya sudah merintis usaha jauh sebelumnya. Kenapa saya kok bilang saya itu paling ideal untuk keluar, untuk hijrah? Karena saya itu sudah punya usaha yang umurnya 9 tahun. Dan 5 cabang pula. Dan 5 cabang. Untung pula kan? Iya kan? Sementara mungkin teman-teman saya yang sekarang ini mau keluar masih sibuk mikirin kan. Habis itu mau ngapain? Ini poinnya. Jadi yang pertama saya sebut ideal. Karena saya sudah punya usaha. Itu ideal. Buat orang hijrah itu ideal. Setuju. Karena akan kehilangan penghasilan toh? Iya. Tapi sudah siap dengan yang ini kan? Oh iya dong. Kan? Aman itu. Nah, itu satu yang membuat saya posisinya ideal untuk keluar. Terus yang kedua, saya punya uang, Mas, waktu itu. Karena saya jual rumah. Ya. Jadi rumah itu baru saya bangun di Jakarta, baru 2 tahun kami tempati gitu kan. Tapi karena keputusan ini, ya kami harus pindah. Dan kami putuskan pindah ke Jogja. Ya.
Karena ya usaha ada di sana, terus biaya hidup Jogja lebih murah gitu kan. Akhirnya memutuskan sana. Akhirnya di mana? Ini kita jual. Jadi saya ke Jogja itu bawa uang. Waduh, idealnya dua loh Pak Chandra loh. Bisnis yang berjalan, untung 5 cabang dan aset yang dimilikin. Betul. Itu mah udah cabut dari bank aja udah cakep tuh. Betul. Enak. Ideal banget. Betul kan? Nyatanya? Ya, itu yang saya lakukan memang. Oke. Tapi ternyata 2 tahun pertama setelah saya di luar, yang terjadi apa? Gak pernah beres, Mas. Galau terus, Mas. Gak mungkin. Masa galau? Kan usaha tinggal jalanin existing. Kita ini kan orang bank, sok-sokan kan, jago Excel, semua sudah dihitung, gitu loh. Yang saya lakukan apa waktu keluar? Sampai di Jogja yang saya lakukan, karena saya sudah punya usaha, saya juga ada uang yang saya bawa, yang saya lakukan ngutak-ngutik Excel. Ini dengan uang yang saya punya, kalau saya harus menambah usaha saya, agar hasilnya mendekati gaji terakhir saya harus nambah berapa outlet. Nah, itu ini cara berpikir orang bank nih. Orang bank ya. Forecasting untuk ngejar, tadinya kan gue penghasilannya kan udah aman segini nih. Betul. Sekarang gue belum nutupin itu. Artinya untuk scale up buat bisa seperti yang gue rasakan zamannya kan gue udah dari bank nih, gue hijrah cabut. Yo sayang banget nih penghasilannya per bulan segini nih. Gue harus ngejar biar kayak gitu lagi, baru tuh aman tuh hijrahnya. Betul ya. Keputusannya nambah 6 outlet baru. Setelah dihitung-hitung financial modeling ketemunya 6 cabang. Wow. Bisa saya buat karena saya bawa uang. Iya dong. Dan standar dari yang 6 ini saya tingkatin dikit dari yang 5, Mas. Jadi brandingan ya? Ya, jadi misalnya gini, yang 5 nggak pakai seragam anak-anaknya. Yang ini saya kasih seragam, gitu kan? Pegawainya sih, Kang masaknya. Biar kelihatan ini usahanya orang bank. Yang lain sewa tempat, misalnya pelataran parkir. Saya harus nyewa kios, nyewa ruko, gitu lah. Emang kenapa sih rata-rata orang bank tuh kayak maunya nongkrongnya di Starbucks dibanding angkringan deh? Enggak semua sih. Enggak, tapi memang wajar saja agar bisa membedakan. Kalau tukang bubur begini, tapi kalau tukang bubur yang dari bank harusnya lebih baik dong. Kan wajar aja dong gitu kan. Nah, udah saya lakukan itu. Apa yang terjadi? Yang terjadi begitu 11 cabang berjalan. Iya, 5 tambah 6 betul. 11 cabang berjalan. Hasilnya yang 5 tadinya untungnya kan harus nutupin biaya yang 6 tuh. Karena 6 masih startup tuh. Betul. Dan biayanya lebih tinggi karena saya mau buat image-nya lebih tinggi kan. Cost-nya naik. Betul. Ya. Apa yang terjadi di bulan pertama? Uang yang saya terima dari konsolidasi itu sisa 500.000, Mas.